Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang dan bahagia bagi saya karena bisa kembali bertemu dengan kawan-kawan di sana. Mudah-mudahan seperti biasa pula lah hendaknya Anda sekeluarga pada siang dan malam hari ini dalam keadaan baik. Allah cucurkan rahmat serta keberkahan dalam bentuk rezeki dan kesehatan kepada Anda sekeluarga dimanapun saat ini Anda tengah berada dan apapun aktivitas Anda. Amin amin ya robbal alamin. Kawan-kawan yang saya muliakan, Nabi Adam alaihissalam dan Ibunda Siti Hawa ketika di dalam surga menutupi aurat dan aibnya dengan daun-daunan. Begitu paling tidaknya kata beberapa hadis dan beberapa ayat dalam Al-Quran. Sedangkan ketika beliau sudah sampai di muka bumi, maka beliau menutupi aib dan auratnya itu dengan kapas. Tentu saja ada fadilat dan al-hikmah. Kenapa kapas bukan daunnya yang menjadi penutup aib dan aurat Nabi Adam alaihissalam? Sedangkan sewaktu di dalam surga, beliau menutupi aib dan aurat beliau dengan daun-daunan. Setelah sampai di muka bumi, kapas itu pun memiliki daun. Tetapi kenapa Nabi Adam alaihissalam memilih kapasnya, bukan daunnya, sebagai penutup aib dan aurat beliau? Begitu besarnya keinginan Nabi Adam alaihissalam menginginkan kapas sebagai penutup aib dan aurat beliau ini. Sebab Nabi Adam alaihissalam pun tahu, makan tidak akan terasa makan jika aib terbuka. Maka pada saat itulah keinginan terbesar Nabi Adam alaihissalam ialah menginginkan kapas, bukan menginginkan padi, emas, singkong, ataupun amalan-amalan lain. Sebab beriman dalam keadaan telanjang tentu saja tidak kurang tidak lebih seperti hewan. Nah, begitu besarnya keinginan Nabi Adam alaihissalam menginginkan kapas sebagai penutup aurat dan aib beliau ini, diserap oleh batang kapas yang kapasnya dipetik pertama sekali oleh Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa sebagai penutup aib dan aurat mereka. Lalu sifat dan keinginan terbesar Nabi Adam alaihissalam beserta Siti Hawa ini yang telah terserap oleh batang kapas tadi juga diturunkan kepada bibit bobot anak keturunannya, yaitu batang kapas sampai hari ini. Nah, kapas yang pertama sekali dipetik oleh Nabi Adam alaihissalam itu yang akan digunakan untuk penutup aib dan aurat beliau inilah yang dikenal sebagai kapas sulung. Apa itu kapas sulung? Yaitu kapas yang pertama sekali dipetik oleh Nabi Adam alaihissalam, dan kapas ini juga menyimpan keinginan terbesar Nabi Adam alaihissalam yang sangat menginginkan kapas sebagai penutup aib dan aurat beliau. Sifat kapas sulung yang menyerap keinginan terbesar Nabi Adam alaihissalam ini yang menginginkannya juga menurun kepada anak cucu Nabi Adam alaihissalam, yaitu apabila kapas sulung ini diletakkan pada suatu warung, maka anak cucu Bani Adam akan sangat menginginkannya. Dalam arti kata, orang yang meletakkan kapas sulung di tempat usahanya, maka besar kemungkinan 90% para pelanggan atau orang yang berbelanja di tempatnya selalu akan ingin kembali balik ke warung atau tempat usahanya itu. Ini karena ada fadilat dan al-hikmah yang terkandung dalam kapas sulung tadi, yaitu keinginan terbesar Nabi Adam alaihissalam menginginkan dapat menemukan kapas sebagai penutup aib dan aurat beliau. Bisa kita bayangkanlah bagaimana besarnya energi fadilat al-hikmah, kekuatan ingin dalam kapas sulung itu karena pernah diingini oleh manusia pertama di muka bumi ini. Dan manusia pertama itu adalah manusia yang menjadi bapak keturunan seluruh manusia di muka bumi, yang secara zohirnya menurunkan segala bentuk-bentuk dari tubuhnya kepada anak cucunya, yaitu manusia zaman sekarang. Dan secara batin segala sifat-sifat Nabi Adam alaihissalam beserta keinginan kehendak yang pernah terkandung dan tersalurkan oleh beliau ke beberapa benda itu juga akan menjadi sifat batin kepada anak cucu keturunannya. Itulah sebabnya kapas sulung biasa pada masa lalu digunakan sebagai pelengkap atau booster mani gajah, bukan sperma gajah, tetapi adalah batu geliga gajah, batu yang berada tepat di kening gajah. Kalau tidak ada kapas sulung ini, maka mustika geliga gajah tidak akan berkhasiat apa-apa. Nah, kapas yang menyimpan sifat inginnya Nabi Adam alaihissalam menginginkan sesuatu sampai hari ini masih ada dan tumbuh, kawan-kawan. Jadi bagi Anda yang memerlukan fadilat dan al-hikmah semula jadi yang menggunakan benda-benda alami, maka sebaiknya saya sarankan Anda mencari kapas sulung. Tidak perlu ritual yang aneh-aneh, cukup Anda mencari batang kapas. Nah, untuk mengetahui yang mana kapas sulung dan mana kapas biasa, di antara sebanyak itu bunga kapas atau buah kapas yang telah mekar, coba Anda perhatikan video yang saya tampilkan ini. Ciri-ciri pertama adalah kulitnya itu masak di batang atau berwarna coklat.
seperti sudah seakan-akan busuk. Padahal sesungguhnya dia masih menyatu dengan tangkainya. Lalu ciri-ciri yang kedua, kapasnya sudah terbuka seperti dalam video ini. Banyak buah kapas pada satu batang kapas itu yang mekar, lalu kapasnya keluar langsung terbawa angin. Sementara kapas sulung sampai kulitnya coklat pun kapasnya tetap ada di cangkangnya. Nah, jika Anda melihat buah kapas seperti kapas dalam video yang saya tampilkan ini, kulitnya coklat tidak hijau dan kapasnya masih berada di cangkangnya, maka insya Allah ini termasuk tanda-tanda yang cukup pasti bahwa kapas itu adalah kapas sulung, yaitu kapas yang menyerap dan menyimpan rasa keinginan terbesar Nabi Adam alaihissalam menginginkannya, yang jika Anda bacakan doa kafasiyah sebanyak 40 kali, maka insya Allah sifat seperti Nabi Adam alaihissalam dulu yang sangat menginginkan kapas akan juga terturun kepada anak cucunya. Dalam arti kata, banyak orang akan muncul rasa sangat inginnya bertemu Anda atau mendatangi tempat di mana kapas itu Anda letakkan. Oh iya, satu lagi, doa kafasiyah itu bahasa Melayunya, sedangkan bahasa Arabnya adalah doa akasah. Dan satu lagi perlu Anda ketahui bahwa kapas sulung ini hanya bisa digunakan untuk satu tujuan atau satu arah saja. Jika Anda gunakan pertama sekali untuk pengasihan, maka seumur hidup dia hanya bisa difungsikan untuk pengasihan saja. Begitu pula jika pertama sekali dia digunakan untuk kerezekian, maka seumur hidup dia tidak akan pernah bisa digunakan untuk pengasihan, hanya untuk kerezekian saja. Yang paling bagus itu jika Anda bawa kapas sulung ini atau Anda gunakan dalam bekerja pada orang atau pada perusahaan, karena kapas sulung yang dibawa oleh orang yang bekerja pada orang pula, maka dia multifungsi. Di saat bekerja itu umpamanya ada seorang perempuan yang Anda taksir, maka kapas sulung itu bisa diniatkan untuk pengasihan. Begitu pula ketika dalam bekerja itu Anda diserahkan satu proyek oleh atasan Anda, maka kapas sulung itu bisa pula digunakan untuk kerezekian. Bahkan kapas sulung juga bisa Anda gunakan khasiat semula jadinya untuk melerai pertengkaran atau sebagai media alam keselamatan. Orang yang berniat jahat kepada Anda akan berubah keinginannya secara tiba-tiba berbuat baik kepada Anda. Ini murni khasiat alam semula jadi, tidak ada unsur khodam apalagi jin di dalamnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu alam bisawab. Minta ampun maaf jika tersilap kata, tersilap lidah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.